Konsep dan fenomena kuantum. Dengan sebab yang pertama yaitu konsep foton. Foton adalah paket-paket energi yang mempunyai energi-energi yang berkuantisasi yang disebut juga energi foton. Secara matematis, foton bisa ditulis E sama dengan H dikali F, di mana E itu adalah energi foton dan H itu adalah konstanta Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Gs, sedangkan F adalah frekuensi karena kecepatan cahaya, yaitu C sama dengan lambda dikali F. Kemudian F bisa dicari dari C per lambda, maka E bisa ditulis E sama dengan H dikali C per lambda. Ini adalah rumus energi foton. Foton juga dapat diartikan sebagai molekul-molekul yang memancarkan dan menyerap energi dalam satuan diskrit dari energi cahaya. Molekul-molekul akan melakukan lompatan dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Ini merupakan tingkat energi dari persamaan E sama dengan H dikali F. Menunjukkan bahwa jumlah energi yang dipancarkan atau diserap antara dua tingkat energi yang berdekatan adalah HF. Molekul akan memancarkan atau menyerap ketika berubah tingkat energinya. Namun, jika molekul tetap tinggal dalam satu tingkat energi, maka molekul tidak menyerap atau memancarkan energi. Efek fotolistrik. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi efek fotolistrik dapat kita temui pada sensor cahaya seperti fotodioda. Fotodioda terdiri atas satu lapisan tipis semikonduktor tipe N yang berkelebihan elektron dan satu lapisan tebal semikonduktor tipe P yang berkelebihan hole. Lapisan semikonduktor tipe N adalah katoda, sedangkan lapisan semikonduktor tipe P adalah anoda. Saat fotodioda dikenai cahaya, foton akan menembus lapisan semikonduktor tipe N dan memasuki lapisan semikonduktor tipe P. Foton-foton tersebut kemudian bertabrakan dengan elektron-elektron yang terikat. Akibatnya, elektron terpisah dari intinya dan menyebabkan terjadinya hole. Elektron yang terpisah dan akan menyeberang ke wilayah semikonduktor tipe N, elektron akan bertambah di sisi semikonduktor tipe N. Sedangkan sisi semikonduktor tipe P akan berlebihan hole. Pemisahan muatan positif dan negatif ini menyebabkan perbedaan potensial pada persimpangan Pn. Ketika dihubungkan dengan sebuah beban atau kabel, elektron akan mengalir melalui beban atau kabel tersebut dari katoda ke anoda. Aliran elektron ini akan menyebabkan terjadinya arus listrik. Prinsip yang sama juga terjadi pada panel surya. Partikel cahaya atau foton akan mengenai permukaan logam, oleh karena energi cahaya yang datang lebih besar dari energi ambang logam. Maka elektron akan terlempar keluar dari logam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Efek fotolistrik juga diaplikasikan pada mesin fotokopi dan mesin pemindai. Mesin fotokopi dan pemindai terdiri atas lampu, cermin, dan lensa. Eksperimen lain yang menunjukkan cahaya terdiri dari foton adalah eksperimen yang dilakukan oleh Arthur Holly Compton. Pada eksperimen ini, Compton menembakkan sinar X pada suatu elektron bebas. Hasilnya cahaya ini dihamburkan dengan sudut theta dan panjang gelombang menjadi lebih panjang dari panjang gelombang semula. Berubahnya panjang gelombang ini menunjukkan bahwa cahaya kehilangan energi yang berarti energi oleh elektron. Karena energi yang hilang ini, energi cahaya menjadi lebih kecil sehingga panjang gelombangnya lebih panjang.
Foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum berdasarkan dari teori relativitas Einstein. Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan sebagai berikut: P sama dengan H dikali F per C sama dengan H per lambda. Di sini P adalah momentum foton dengan satuan Newton second. H adalah konstanta Planck 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per sekon. F adalah frekuensi cahaya, satuannya adalah Hertz, dan C adalah kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, Compton menemukan bahwa pergeseran panjang gelombang cahaya memenuhi persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen minus lambda sama dengan H per MEC kali 1 minus cos theta. Di sini delta lambda adalah pergeseran panjang gelombang dengan satuan meter. Lambda adalah panjang gelombang foton awal satuan meter. Lambda aksen adalah panjang gelombang foton hambur dengan satuan meter. Me adalah massa elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg dan theta adalah sudut hamburan. H per MEC di sini disebut panjang gelombang Compton. Sinar X dapat dihasilkan dengan menembakkan elektron logam sasaran saat elektron itu mendekati inti atom dari metal target, maka lintasannya akan terbelokkan akibat gaya Coulomb. Beloknya lintasan ini membuat elektron mengalami baik percepatan maupun perlambatan secara otomatis. Jumlah energi kinetiknya pun berubah, tapi energi itu tidak dapat musnah menurut hukum kekekalan energi. Jadi, energi yang hilang tadi berubah menjadi sinar X. Elektron-elektron dipancarkan dari K, kemudian dipercepat dengan potensial V. Setelah menumbuk sasaran akan lintasannya, akan terbelok dan menghasilkan sinar X. Sinar X mempunyai panjang gelombang lambda yang sangat pendek, yaitu sekitar 0,1 sampai 100 A. Karena itu dapat menembus beberapa jenis bahan dan berbahaya bagi tubuh jika terlalu banyak terkena. Panjang gelombang minimum sinar X dapat dilakukan dengan membandingkan energi elektron yang dipancarkan dengan energi elektromagnetik yang dihasilkan. Merupakan konstanta Planck, V merupakan beda potensial akselerator, E merupakan muatan elektron, dan C merupakan kecepatan cahaya. Terima kasih.